Pernah nggak kamu baru bangun tidur, tapi tak langsung nyari HP? Belum cuci muka, belum minum, belum mikir apa-apa. Yang dicari duluan malah layar kecil ini. Dan anehnya, kalau HP gak ketemu sebentar aja, rasanya panik. Padahal dulu, manusia hidup tanpa HP. Tapi sekarang, HP seperti sudah jadi bagian dari tubuh kita. Pertanyaannya, kenapa kita bisa sangat bergantung pada HP? Apakah karena kita lemah? Atau karena HP memang dibuat sangat susah dilepas? Oke, kita bahas pelan-pelan. Pertama, HP bukan cuma alat komunikasi lagi. Dulu, fungsi HP ya untuk telepon dan kirim pesan. Tapi sekarang, HP berubah jadi banyak hal sekaligus. HP bisa jadi jam, kamera, dompet, peta, televisi, radio, buku, bahkan kantor kecil. Jadi wajar kalau kita sering memegang HP, karena banyak kebutuhan pindah ke sana. Mau cari alamat? Buka HP. Mau pesan makanan? Buka HP. Mau transfer uang? Buka HP. Mau hiburan? Buka HP. Mau kerja, belajar, jualan, edit video, semuanya bisa lewat HP. Pelan-pelan, HP bukan lagi benda tambahan. HP jadi pusat aktivitas harian. Alasan kedua, HP memberi kita rasa aman. Saat HP ada di tangan, kita merasa bisa menghubungi siapapun. Kalau ada masalah, kita bisa telepon. Kalau tersesat, kita bisa buka Maps. Kalau butuh informasi, tinggal cari. Itulah kenapa HP sering terasa seperti alat penyelamat kecil. Tapi rasa aman ini juga punya efek samping. Ketika HP jauh sedikit, otak langsung merasa ada yang kurang, seperti ada koneksi yang terputus, padahal sebenarnya kita masih baik-baik aja. Alasan ketiga, notifikasi. Bunyi kecil seperti bisa langsung mencuri perhatian kita, walaupun kita sedang makan, sedang belajar, bahkan sedang ngobrol dengan orang lain. Notifikasi itu seperti ketukan kecil ke otak. Otak bertanya, ini apa ya? Penting gak ya? Dan akhirnya kita buka. Kadang isinya penting, tapi sering juga cuma promo, like, komentar, atau hal random. Masalahnya, otak suka hal yang tidak pasti. Karena kita tidak tahu isi notifikasi itu apa, kita jadi penasaran. Rasa penasaran ini bikin kita ingin cek lagi dan lagi. Akhirnya, tanpa sadar, HP melatih kita untuk selalu bereaksi. Alasan keempat, scroll yang tidak ada ujungnya. Di media sosial, kita bisa scroll terus. Satu video selesai, muncul video lain. Satu postingan lewat, ada postingan berikutnya. Otak kita terus diberi hal baru. Lucu sedikit, lanjut. Menarik sedikit, lanjut. Bikin penasaran sedikit, lanjut lagi. Dan tiba-tiba, waktu sudah lewat 1 jam. Padahal awalnya cuma mau cek sebentar. Ini bukan karena kita bodoh, tapi karena aplikasi memang dirancang supaya kita betah. Semakin lama kita di aplikasi, semakin banyak data dan iklan yang bisa berjalan. Jadi perhatian kita sangat berharga. Alasan kelima, takut ketinggalan. Dalam bahasa sederhana, kita takut tidak tahu kabar terbaru. Takut gak tahu berita, takut telat balas pesan, takut teman-teman sudah bahas sesuatu tapi kita belum tahu. Akhirnya kita sering cek HP, bukan karena butuh, tapi karena takut tertinggal. Padahal, tidak semua hal harus kita tahu sekarang juga. Banyak pesan bisa dibalas nanti, banyak berita bisa dibaca nanti, tapi otak kita sudah terbiasa ingin cepat. Cepat tahu, cepat balas, cepat lihat, cepat update. Lama-lama, diam sebentar tanpa HP terasa membosankan. Padahal dulu bosan itu normal. Dari rasa bosan, kadang muncul ide, tapi sekarang baru bosan sedikit langsung buka HP. Akibatnya otak jarang punya ruang kosong. Kita jadi sulit fokus lama. Kerja sebentar, cek HP. Belajar sebentar, cek HP. Mau tidur, cek HP dulu. Bangun tidur, cek HP lagi. Lingkarannya terus berulang. Tapi bukan berarti HP itu jahat. HP bisa sangat membantu. Kita bisa belajar hal baru, bisa bekerja dari mana saja, bisa membuat karya, bisa terhubung dengan keluarga jauh. Masalahnya bukan HP-nya. Masalahnya adalah ketika HP mulai mengatur hidup kita. Jadi, solusi bukan langsung membuang HP, tapi belajar mengendalikan cara kita memakainya. Mulai dari hal kecil, matikan notifikasi yang tidak penting. Jauhkan HP saat makan atau belajar, buat waktu khusus untuk scroll, dan beri otak waktu untuk diam tanpa layar. Karena pada akhirnya, HP harusnya jadi alat, bukan pengendali hidup.